Prodi Administrasi Publik semester 4 kelas A dengan NIM 09105804210103. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas mandiri saya pada mata kuliah Governance Digital. Langsung saja, yaitu pengertian good governance. Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society. Good governance bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Adapun menurut Emerson 2012, governance diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mengatur atau governing, baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Sedangkan menurut West, governance sebagai sebuah kegiatan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di berbagai level. Kegiatan yang dimaksud mencakup proses yang dilakukan untuk menerjemahkan keinginan masyarakat dan kelompok kepentingan yang mempengaruhi perbedaan mereka. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat dalam good governance. Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance yang baik, yaitu pertama, praktik good governance yang harus memberi ruang kepada aktor lembaga dan pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah, seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Yang kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, praktik good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dan praktik KKN yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah atas prinsip-prinsip tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip good governance dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Secara kapasitas, masyarakat ini melibatkan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai objek dan subjek pembangunan. Keterlibatan dalam tahap pembangunan dimulai sejak tahap perencanaan sampai pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Yang keempat, peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Yang keenam, kesetaraan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektif dan efisien. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membutuhkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan sektor publik swasta dan organisasi-organisasi masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda suatu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Yang kesembilan, vidi strategi. Pada para pemimpin dan
masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.